Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kamal, selaku dosen program studi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata, jurusan Bahasa Komunikasi dan Pariwisata, Politeknik Negeri Jember. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi persyaratan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Aspek bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen tahun 2024. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata, yaitu mata kuliah Pariwisata Digital. Sejalan dengan kurikulum di perguruan tinggi vokasi, yaitu menekankan pada proses kegiatan praktikum, maka perkuliahan mata kuliah Pariwisata Digital terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum dengan menerapkan case method. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang fenomena yang terjadi dan penerapan sistem digitalisasi pada bidang pariwisata yang terjadi dalam aspek destinasi pariwisata, kemudian aspek perhotelan, akomodasi, perjalanan wisata, transportasi, juga terkait dengan pemasaran yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman dari wisatawan itu sendiri. Mata kuliah Pariwisata Digital merupakan mata kuliah wajib prodi pada semester 1 yang mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. 1. Mahasiswa memahami tren pariwisata digital yang berkembang saat ini. 2. Mahasiswa dapat memahami penerapan dan peran digital dalam bidang pariwisata, baik di suatu destinasi, akomodasi, transportasi yang dapat meningkatkan pengalaman wisatawan. 3. Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan untuk menerapkan sistem pariwisata digital. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu menemukan masalah yang diangkat dalam riset untuk menemukan solusi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan, baik dalam industri maupun ilmu pengetahuan. Adapun materi atau topik pembelajaran pada mata kuliah Pariwisata Digital adalah yang pertama, dasar pariwisata digital, yang kedua, penulisan promosi pariwisata, yang ketiga, infografis pariwisata, yang keempat, pengembangan website pariwisata, yang kelima, online travel agent, yang keenam, fotografi pariwisata, yang ketujuh, videografi pariwisata, yang kedelapan, buklet pariwisata, dan yang kesembilan, pena destinasi pariwisata. Dalam pelaksanaan pengajaran kepada mahasiswa agar lebih efektif, saya senantiasa menerapkan proses DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Yang pertama pada aspek delivery, yaitu bagaimana materi yang disampaikan menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, video, dan juga bahan bacaan referensi. Tujuannya adalah agar materi yang didapat oleh mahasiswa bisa dipahami. Selain itu juga terkadang saya memberikan kuis secara interaktif melalui platform digital. Lalu ada aspek interaction, yaitu merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara dosen dan juga mahasiswa agar selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Metode yang saya gunakan adalah SLC atau Student Learning Center, agar mahasiswa lebih aktif, lebih inovatif, dan mandiri dalam kemampuan pembelajarannya, sehingga proses pembelajaran dapat bisa tersampaikan dengan baik. Lalu juga saya selalu meminta pendapat kepada mahasiswa terkait dengan materi yang sedang dibahas. Yang ketiga adalah terakhir aspek assessment. Saya selalu melakukan proses evaluasi untuk mengukur secara objektif sejauh mana pemahaman mahasiswa, yakni terdiri dari
aktivitas partisipatif sebanyak 50%, lalu tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, dan UAS 15%. Demikian penjelasan tentang mata kuliah yang diampu, yaitu mata kuliah pariwisata digital di program studi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata, jurusan Bahasa Komunikasi dan Pariwisata, Politeknik Negeri Jember. Dan selanjutnya saya akan meneruskan pada cuplikan video proses pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus tetap semangat ya siang-siang, meskipun sudah capek kegiatan kuliah dari pagi, tapi harus tetap semangat pagi ya. Oke, saya ingin mengecek apakah masih konsentrasi. Sekarang kita ada kuliah di pariwisata digital. Oke, masih konsentrasi ya, pariwisata digital. Oke, kita akan kuliah teori pariwisata digital, kemudian setelah itu kita akan praktik ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar ilmu yang didapatkan diberikan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita kuliah ini merupakan ibadah ya, ibadah. Karena itu setiap yang kuliah harus bersungguh-sungguh. Karena orang yang bersungguh-sungguh maka pasti akan berakhir. Oke, pada hari ini kita akan membahas dasar-dasar pariwisata digital. Saya rasa ini sangat sesuai ya dengan karakteristik kalian, berasal dari generasi apa? Z. Generasi Z. Kalau saya apa berarti milenial ya? Oke, saya rasa generasi Z sekarang sudah akrab sekali dengan yang namanya teknologi atau digital ya. Termasuk di dalam pariwisata ini mencakup terkait dengan digital. Oke, ini ada 3 pengertian. Yang pertama ada digitation, kemudian ada automation, kemudian yang terakhir ada digital transformation. Nah, digitation yang dulu awalnya mungkin ditulis di kertas ya, data-data masih berserakan, kemudian mencoba untuk datangnya teknologi kemudian dialihkan ya dalam bentuk digital. Jadi awalnya itu digitation dulu ya, proses peralihan dari data manual ke data digital. Kalian mungkin masih ingat ya, dulu ada yang nyatet misalnya pencatatan laporan masih di kertas, di buku ya. Sekarang sudah pakai Excel atau mungkin sekarang di Word atau di smartphone masing-masing ya. Nah, itu adalah proses. Kemudian ada automation. Ini apa kira-kira? Nah, kalau automation ini biasanya terkait dengan penyalinan data secara otomatis, atau bisa misalnya kita mau mencari apa tiba-tiba langsung keluar gitu ya, karena ada fitur filter biasanya, dan itu menggunakan juga rumus. Kalau sekarang di Excel biasanya langsung di drag ya, di drag itu sudah automation. Kemudian ada digital transformation. Nah, ini adalah inovasi-inovasi yang dihadirkan, yang dibuat untuk menciptakan pengalaman melalui platform digital ya. Jadi kalau sekarang digitalnya itu mau ke tempat manapun ada QR code ya, tinggal di scan selesai gitu ya, informasinya keluar semua. Nah, itu adalah bentuk dari digitalization. Nah, kita masuk dulu ke sejarah ya. Tahu ya revolusi industri? Ada berapa kali kira-kira revolusi industrinya? Ada 4 ya. Oke. Dari revolusi pertama biasanya ditandai dengan adanya ya mesin uap ya. Kemudian yang kedua ini biasanya ada pabrik manufaktur segala macam. Lalu yang ketiga ini sudah penemuan teknologi komputer ya. Pernah merasakan menggunakan komputer dengan TV tabung? Pernah.
ya? Masih pernah SD. Saya SMP masih menggunakan TV tabung ya. Kemudian terakhir revolusi industri digital ya, sangat terasa sekali dengan AI ya. Di mana-mana sudah ada AI. Nah, ini secara singkatnya. Jadi revolusi 1.0 ya, penggunaan mesin uap dalam industri. Kemudian 2.0 ini penggunaan massal terkait dengan tenaga listrik atau BBM. Kemudian ini otomatisasi. Kemudian yang terakhir terkait dengan Internet of Things, IoT ya. Nah, saya mau tanya, ada yang bisa jawab? Kenapa digital itu penting dalam dunia pariwisata? Ya, siapa? Oke, betul sekali ya. Alat untuk promosi. Ada lagi kira-kira? Kenapa penting digital dalam pariwisata? Ya. Memudahkan untuk mencari informasi. Memudahkan untuk mencari informasi. Betul. Oke ya, tadi yang disebutkan oleh dua orang itu betul. Jadi memudahkan untuk memasarkan atau promosi, tidak usah capek-capek ya membuat brosur, mencetak. Kita sudah bisa menyebarkan lewat sosial media ya. Kemudian tadi mempermudah mencari informasi. Kita tinggal browsing, kemudian di sana ada semua informasi yang dibutuhkan. Nah, menurut berita ya, jadi terbukti bahwa teknologi dapat mempengaruhi dan membentuk cara seseorang dalam melakukan kegiatan wisata ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika Anda mau berkegiatan pariwisata, Anda pasti mencari dong ya informasi terkait dengan destinasi yang akan dituju ya. Ini bagus apa enggak? Atau kira-kira zom apa enggak ketika di sana ya. Nah, ketika Anda merencanakan itu, Anda sudah berhubungan dengan teknologi ya. Kemudian juga saat dalam perjalanan, kira-kira gimana? Saat dalam perjalanan, ketika Anda mau mengetahui rute yang cepat ya, yang lebih cepat itu kemana ya, yang bebas hambatan itu kemana. Kemudian ada lagi sampai dengan saat kembali, jadi sampai lagi kembali ke rumah masing-masing, Anda juga berhubungan dengan teknologi ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada data bahwa dari tahun 2023 ya, ternyata ada 212,9 yang menggunakan internet ya. Artinya sepertinya semua sekarang sudah melek dengan digital atau menggunakan internet ya, karena kita lihat datanya memang sudah banyak sekali yang didominasi oleh pengguna handphone. Dan tanpa disadari, Anda menggunakan handphone dalam sehari ini minimal ya, rata-rata 7 jam ya. Kerasa nggak ya? Nggak kerasa. 7 jam ya. Ini datanya valid. Nah, salah satu yang berkembang saat ini di bidang pariwisata adalah adanya OTA. Apa itu OTA? Oke, betul. Online Travel Agent ya. Anda mau pergi kemana pasti melihat harga penginapan, kemudian destinasi promo melalui OTA. Tidak perlu langsung datang ke kantor travelnya ya. Jadi cukup melalui handphone masing-masing. Nah, ini adalah pola konsumen ya. Jadi membantu perencanaan ketika mau pergi ke antar kota, antar negara ya. Jadi tidak lagi secara manual memesan atau mendatangi kantor travel. Biasanya sudah ada di OTA. Nah, yang paling dikenal ini ya di Indonesia ya. Jadi dua perusahaan ini di bidang OTA ini sudah sangat mendominasi ya. Kemudian
ternyata menurut survei 71% ini pernah menggunakan OTA untuk perjalanan ya. Kemudian 83% juga melalui smartphone diaksesnya, dan 53% mempermudah perencanaan perjalanan. Oke, di sini juga ada tahap perkembangan ya, tahap perkembangan internet. Internet lahir pada tahun berapa kira-kira? kurang lebih sekitar 1990-an ya. Nah, pada saat itu pelaku wisata melihat bahwa internet ini sebagai alat pemasaran. Jadi yang dikatakan oleh Randy ya, sebagai alat pemasaran. Jadi awalnya itu ada internet cuma untuk pemasaran saja, agar lebih murah, lebih efektif ya. Kemudian juga setelah itu adanya pemasaran seperti brosur, leaflet melalui website. Ya, jadi yang diandalkan pada saat itu adalah website ya. Nah, pernah merasakan tampilan Google seperti ini? Pernah ya. Nah, ini adalah Google kalau kurang lebih tahun 2005 ya, masih seperti ini tampilan Google-nya. Kemudian komputer yang digunakan masih layar tabung ya, tabung. Oke, kemudian di tahap 2 tahun 2000 sampai tahun 2015. Nah, ini bermunculan perusahaan-perusahaan teknologi ya di bidang pariwisata ya. Nah, salah satunya ini 2004 ya, ada Trivago, kemudian 2005 ada Agoda. Ini memang basicnya di luar negeri ya. Kemudian juga ada Airbnb, dan yang di Indonesia itu Traveloka 2012 ya. Nah, sejalan dengan itu aplikasi untuk pemesanan booking online segala macam juga ternyata lahir aplikasi untuk menunjang kegiatan aktivitas wisata di bidang transportasi ya. Salah satunya ada Uber atau Uber ya. Pernah pakai? Pernah ya, Adel ya. Oke, gimana perasaannya waktu pakai Uber? Oh, pakai mobil ya, belum ada motornya. Oke. Tahun berapa itu Adel pakainya? SMP. Oh, waktu SMP ya. Oke. Kemudian lahir Grab ya, kemudian disusul dengan Gojek. Nah, memang perkembangan teknologi ini mau nggak mau harus diterima ya, meskipun ada yang demo, ada yang kontra gitu ya. Tapi lambat laun ternyata kehadiran teknologi ini sangat membantu, memudahkan. Nah, itu juga ketika lahir aplikasi travel ini, banyak perusahaan-perusahaan travel itu yang menolak, terutama perusahaan travel yang online, yang offline sorry ya. Nah, itu juga menolak. Tapi dengan adanya teknologi akhirnya mereka semua bisa menerima. Kemudian juga lahir ada aplikasi kereta api ya, atau KAI Akses tahun 2014. Nah, ini juga memudahkan, kita tidak perlu lagi beli tiket ke stasiun ya, tapi ya war tiket kalau sekarang bahasanya. Jadi sekarang bisa langsung akses melalui aplikasi KAI Akses. Nah, kemudian kita berada di zaman tahap ketiga ya, dari 2015 sampai 2024 ya. Dan ini mungkin akan terus berlanjut. Bagaimana ya, betul, bagaimana nanti teknologi ini bisa membuat pengalaman wisatawan lebih kaya ya, lebih bisa berinteraksi. Mulai dari ada VR tahu ya? Virtual reality. Tahu virtual reality itu berlain ya, virtual reality. Kemudian ada AR, apa AR? Augmented reality ya. Kemudian ada GPS ya untuk melacak posisi, dan QR code dan sebagainya. Jadi sekarang makin berkembang, tujuannya adalah untuk memperkaya pengalaman wisatawan. Nah, waktu berkunjung ke diorama ya, itu ada salah satu teknologi juga yang cukup bagus. Kalau nggak salah itu disebut dengan hologram ya. Nah, itu muncul tiba-tiba di sini ya. Ya, nah itu adalah salah satu teknologi yang memang mau tidak mau berkembang di bidang pariwisata. Nah, ini
adalah memang perjalanan ya, perjalanan jadi mulai tradisional sampai ke smart tourism. Tradisional kita biasanya membayar, kemudian harus datang dulu ya, datang, kemudian membayar, mendapatkan tiket, pulang gitu ya. Tapi kalau smart tourism, kita cukup menggunakan namanya kode virtual account misalnya ya. Virtual account untuk membayar, tiba-tiba sudah tercetak tiketnya atau sudah dapat bisa akses masuk. Nah itu semua ada di automationnya ya. Jadi itu bisa dikatakan ke smart tourism. Kemudian ada bisnis sama e-commerce ya. Kalau bisnis memang biasanya B2B atau bisnis to bisnis. Kalau e-commerce itu untuk menjangkau audiens yang banyak ya. Sehingga kenapa disebut e-commerce? Karena tujuannya adalah untuk biar audiens itu bisa membeli barang yang dibutuhkan melalui online gitu ya. Bukan hanya bisnis saja. Oke, kemudian ini pariwisata juga mencakup terkait dengan pastel. Apa itu pastel? Oke, kenapa bisa berkaitan semuanya? Kenapa pariwisata bisa berkaitan dengan pastel ini? Ya, tidak. Karena dalam satu perjalanan itu pasti butuh kayak penyewaan, terus segala kita orang banyak kan. Kita juga butuh tempat menginap, kita juga butuh transportasi, jadi itu berkesinambungan. Oke, betul. Semuanya berkesinambungan ya. Terutama politik ya, karena politik itu menyangkut dengan kebijakan-kebijakan ya. Makanya ketika misalnya ada kebijakan dilarang berpergian karena sedang ada COVID, nah itu juga terkait dengan kesehatan. Kemudian ada misalnya lagi pergi ternyata ada demo ya, nah kan akhirnya perjalanan terganggu. Nah itu juga terkait dengan politik ya. Oke, ini juga tahapan penggunaan teknologi. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan mulai dari perencanaan ya, kemudian perjalanan sampai setelah perjalanan hingga kembali ke rumah masing-masing ya. Dan setelah perjalanan kira-kira apa yang dibagikan? Dokumentasi, cerita ya. Nah, biasanya pengalaman Anda diberikan untuk ulasan ya. Entah itu di TripAdvisor atau di Google ya, Google Rating atau Google Review. Nah, kemudian ternyata ada data sebanyak 63% untuk berkegiatan wisata itu didapatkan melalui online travel agent ya, atau dilakukan secara online ya. Jadi sudah banyak sekali 63%. Nah, kemudian peran media digital ya, jadi mulai dari paid media, out media, sama endorse ya. Anda semua pasti sudah mengenal ya, tidak asing ya dengan kata-kata ini. Jadi kalau memang di paid, ini ada TV, radio, majalah, kemudian di media, ini bisnis sosial media, dan endorse itu biasanya ada di mana? Oke, di influencer atau artis ya, atau bahasa sekarangnya selebgram gitu ya. Oke, kemudian ini ciri-ciri terbentuknya pariwisata digital ya. Jadi informasi destinasi melalui internet, kemudian reservasinya sudah menggunakan online, kemudian juga pembayarannya segala macam itu sudah melalui online. Kenapa online? Karena bisa diakses dimanapun dan kapan ya. Nah ini nanti referensinya yang bisa Anda baca. Oke, selanjutnya untuk memahami perkuliahan pada hari ini, saya akan mengajak Anda semua untuk mengevaluasi melalui quizzes ya. Silakan dipersiapkan handphonenya. Oke, silakan bisa join sambil menunggu teman-teman. Sudah jelas semua ya tadi materi yang saya jelaskan.
Jelas ya, oke, silakan. Oke, terima kasih ya, ternyata sudah memahami betul ya 100%, terutama pada 3 nama ini, Bimo, kemudian siapa tadi? Bintang ya, kemudian satu lagi tadi siapa? Oke, 3 orang tersebut sudah sangat bagus pemahamannya, mohon lebih ditingkatkan yang lain ya, dan bisa lebih belajar dengan giat. Oke, sebelum saya akhiri, apa ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, saya akhiri pertemuan perkuliahan pariwisata digital hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banten. Oh, Blitar. Kalau itu saya pindah Di Baluran, Pak. Baluran ya. Ya, kan banyak tiga spot destinasi wisata. Jadi kita kenalkan sana tuh ada Padua, sama Ramukol, ada Dikora, sama ada pantai yang Oke. Baik teman-teman, kita tadi sudah melakukan praktikum pariwisata digital. Ini saya mengambil dari wisata Baluran yang ada di Situbondo. Jadi di sana itu memiliki 3 destinasi yang dimana kita sebut jadi Test Beauty of Africa in Java. Yang artinya kita tuh menemukan seperti di Afrika pada savana, namun itu ada di Jawa, terutama di Situbondo sendiri. Untuk destinasinya ada Savana Buto, Evergreen Forest, dan Bamabis dan mangrove. Nah di sana jadi ada pantai juga, ada hewan-hewannya kayak rusa, terus kerbau dan lain-lainnya. Selain itu di sana juga memiliki akses yang sangat baik dan cocok untuk kita liburan ke sana. Oke, kemudian desainnya didominasi warna biru. Kenapa? Karena kan di sana kan kalau kegiatan pagi hari sampai sore hari tuh Pak, langitnya tuh bagus sekali, berwarna biru dan cerah seperti gambar sana kan tuh langitnya kan cerah banget teman-teman. Jadi saya mengambil untuk lebih ke warna biru itu menandakan di sana tuh cuacanya baik dan matching ya. Oke, terima kasih. Oke, baik, untuk praktikum pariwisata digital hari ini sudah cukup baik ya. Semuanya sudah bisa mengerjakan Canva, sudah bisa menghasilkan karya template dari promosi pariwisata dalam bentuk brosur ya. Saya ucapkan terima kasih dan nanti sampai bertemu minggu depan untuk kita praktikum mengenai editing video promosi pariwisata. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah pariwisata digital di program studi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata jurusan Bahasa Komunikasi dan Pariwisata Politeknik Negeri Jember. Semoga dengan video ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya telah lakukan. Terima kasih.